Ya, The Headlines masih kembali kepada Anda dengan koalisi setelah vonis MK. Bang Don, kalau tadi Pak Akbar dan Pak Mubarak yakin bahwa ini ya koalisi Merah Putih akan tetap berlanjut sebagai kekuatan penyeimbang di pemerintahan, dari penyeimbang pemerintah di DPR. Seperti apa nanti dalam pandangan media yang terjadi di Dewan? Sebetulnya sederhana kalau media itu lihat, Bang. Sebetulnya yang kita pikir, kalau saya di newsroom kita sudah berpikir setelah ada MK memutuskan begini, 63%. partai ini akan bergerak seperti apa besok. Jadi hari ini, besok, lusa, minggu depan. Karena kita tahu bahwa ini pasti akan saling approach. Akan seperti apa. Makanya kita akan tahu bentuknya seperti apa. Itu sebetulnya yang kita tunggu. Ya, karena itu kita bicarakan juga di sini kan. Berita tentang saling approach, saling mendekati itu memang menarik. Sudah ada di sudah banyak. Tapi jangan hanya dilihat yang di luar. Itu betul. Di PDIP juga. Saya pikir juga ada potensi. Misalnya Pak Jokowi mengatakan kabinet yang akan datang dia tidak mau ada orang ketua partai. Itu betul. Apakah semua partai-partai yang ada di situ sepakat dengan statement itu? Yang kita dengar itu juga bikin gerah semuanya. bikin gerah di PDIP, bikin gerah di PKB, bikin gerah di paling tidak yang lain. Di luar paling tidak dalam pemberitaan sekarang PKB kemungkinan pergi, terus sebelah sini ada PAN ataupun Demokrat yang kemungkinan berpindah begitu. Itu kan juga pemberitaan. Kalau saya melihat ke depan juga koalisi itu tidak ada yang permanen ya. Seperti dulu juga seperti Bang Akbar tadi bilang, yang koalisinya yang dibangun Pak SBY itu kurang sulit apa sih gitu, sudah sangat sulit. Terlalu besar. Terlalu besar. Tapi ternyata juga masih dijegal-jegal di dalam gitu kan ya. Misalnya bisa, PKS, gitu ya. Itu minggir, dari gitu. Solid menjadi sulit. Oh gitu ya. Makanya Golkar kadang-kadang juga lari dari. Saya juga mau katakan begini. Katakanlah misalnya itu mau dibangun sebagai satu prinsip dalam pembentukan formasi pemerintahan gitu ya. Kalau itu memang dibangun sebagai satu hal yang diperkenakan sebagai hal yang prinsip, saya kira tentu pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh para calon presiden itu tidak perlu harus menggambarkan itu. Saya kira semua calon presiden berkepentingan untuk mendapatkan dukungan suara. Betul. Dan untuk itu mereka melakukan pendekatan dengan pihak komunitas masyarakat, terutama yang mayoritas, katakanlah organisasi masyarakat yang mayoritas di Indonesia, katakanlah NU, Muhammadiyah, dan komunitas-komunitas yang lain. Dan ada pendekatan, itu kan sebetulnya ada pendekatan begitu kan mestinya kan juga ada take and give-nya. Betul. Tidak ada yang free kan dalam politik. Itu kan akan kita tunggu dalam 1 minggu ini, Bang. 2 minggu, 3 minggu ini kan. Iya, kita lihat juga. Masih sampai 20 Oktober. Masih sampai tanggal 20 Oktober. Dan masih bisa lebih panjang sebelum pembentukan kabinet. Iya, Pak Mubarak. Tapi gini, saya agak filosofis gini, kita sebenarnya menginginkan politik yang beradab, bukan politik oportunis. Ekspresi politik itu kan bekerja sama dan bersaing. Untuk meraih tujuan bersama, partai politik bekerja sama. Untuk agenda-agenda kecil, mereka bersaing. Nah, jika orang yang tujuannya itu sesuatu yang tinggi, yang mulia, pasti sportif. Tapi jika yang dikejar sesuatu yang rendah, mereka gampang curang. Nah, ini ukuran moralitas partai itu di situ. Jika sekedar mencari menteri lalu orang kemudian lari ke sana kemari, itu pasti dia mau apapun mau dilakukan. Tapi kalau idealisme politik, mencari politik yang beradab, itu saya kira orang akan sportif. Pak Mubarak boleh dilanjutkan sedikit kalau bicara tentang itu, bagaimana pengalaman dengan Setgap? Setgap gini. Istilah Hantayuda bagus sekali. Tidak mudah kan buat demokratis, bahwa bukan sulit tapi sulit. Sistem presidensil yang berlangsung itu adalah sistem presidensil setengah hati yang kemarin. Kenapa? Ya memang tidak mudah, Memang untuk menjadi ideal juga tidak mudah, untuk menjadi beradab itu juga tidak mudah. Tapi itu harus selalu menjadi cita-cita. Kalau harapan media cuma sebenarnya ini, Pak. Kementerian ke depan itu nanti jangan dikapling-kapling lagi ya. Misalnya menteri ini milik partai ini, menteri A milik partai C. Itu menurut saya yang terjadi kemarin itu sangat tidak ideal. Sangat melukai perasaan masyarakat. Masuk kementerian ini punya partai A, kementerian ini punya partai B. Itu menurut saya dalam sistem ketenagaraan itu sangat tidak ideal. Saya berharap ke depan seperti itu, Bang. Dalam konteks pembicaraan kita itu, saya mengatakan ada tontonan politik dalam beberapa minggu ke depan yang perlu kita lihat. Penting. Pertama, terutama di intern pemenang ini. Itu betul.
Saudara Muhaimin Iskandar, sekarang ketua PKB, insya Allah dia akan terpilih kembali menjadi ketua PKB. Karena sekarang semua kita udah tahu bahwa kelihatannya arahnya beliau lagi. Bagaimana nanti dia jadi ketua PKB, ternyata nanti di kabinet karena dia ketua umum tidak duduk, apa yang akan terjadi? Karena prinsipnya tidak boleh ketua partai ada di dalam pemerintahan. Nah, saya masih banyak tontonan. Sama Pak Mubarok, ada pertanyaan saya sebetulnya. Ini pandangan media tentang pemerintahan baru ini menurut saya cukup catchy. Gitu ya. Menarik. Itu menurut saya ya, itu media ya. Kalau kita lihat itu partai-partai yang ada di Koalisi Merah Putih juga tidak melihat seperti itu untuk kemudian bisa ikut join gitu. Bang. Saya tadi mengatakan melihat itu, tapi kami kan cuma mengatakan berada di luar, kami tinggal nonton aja. Kira bagaimana nanti pemenang itu menyelesaikan itu. Bang Akbar yakin ini mau nonton bener nih? Iya betul. Oh gitu. Pak Akbar yang Tapi kalau Bang Akbar berhasil, enggak gitu kan? Kalau saya mengatakan menonton bukan saya pribadi. Konsep itu sudah saya bangun sejak awal. Saudara-saudara tahu 2004 sudah punya konsep seperti itu. Bukan pribadi, tapi membangun institusi, membangun sistem politik. Kalau Demokrat gimana nunggal Saya kira termasuk begitu. Kita juga menonton juga, menonton. Karena gini, terus terang terhadap analisa media selama ini terhadap Jokowi itu menurut saya ketinggian. Gitu, indah sekali gitu ya. Sementara sesungguhnya bukti yang sudah dilakukan apa sih belum ada. Jakarta masih macet, Transjakarta masih punya masalah, ternyata di Solo juga punya masalah. Tapi kok seakan-akan Jokowi itu kayak malaikat. Nah, oleh karena itu kita mau nonton. Nah, itu media itu. Iya itu. Enggak gini, kalau kita itu kan mewakili apa yang setidak-tidaknya apa yang kita pikirkan dan rasakan karena kita berhubungan dengan banyak orang juga sebetulnya. Bahwa ada perbedaan itu normal saja. Gitu. Kita juga punya agenda setting juga normal saja gitu. Tetapi maksud saya mostly ada perasaan seperti itu karena kita juga tidak hidup dalam ruang hampa sebetulnya. Apa yang kita mau sampaikan kita berpikir seperti itulah kira-kira banyak orang berpikir dan berperasaan. Kira-kira begitu. Karena medianya juga ikut berpolitik. Bang Akbar, media itu sebenarnya motret ya, sekedar motret saja. Tapi yang namanya motret kan tidak bisa semua kena kan Bang, gitu kan. Motret ruangan ini ya kena di pojokan itu saja gitu kan. Gitu. Karena di foto cuma bawahnya doang. Nah, gitu kan. Gitu. Jadi Pak Mubarok sama Pak Akbar masih akan menonton seperti apa sampai 20 Oktober, tetapi media lebih menonton lagi Pak Akbar sama Pak Mubarok mau ngapain juga sampai 20 Oktober nanti. Kami selama ini udah selalu ditonton orang. Tapi ini kan satu tontonan baru ini. Terkait dengan kepemimpinan baru. Kita mau lihat konsistensinya di mana gitu loh. Oke, iya. Tapi memang bagaimanapun sesudah putusan MK, langkah maju berikutnya begitu kan ya. Ada yang gini, kan dulu Pak Harto dicaci maki habis ya. Dicaci maki habis. Kemudian sekarang orang masih enak zaman Pak Harto ya. Saya khawatir belum lama nanti orang akan bilang, masih enak zaman Pak SBY ya. Tapi Pak SBY tidak bisa terpilih lagi sekarang, itu persoalannya. Begitu ya Pak Akbar ya? Betul. Iya. Beliau kan selesai tugas kan boleh dikatakan karena memang konstitusi. Iya kan? Kalau Pak Harto kan selesai tugas bukan karena konstitusi, karena situasi, karena keadaan. Ya, kan? Ya. Kita hampir sampai di bagian akhir, saya boleh dapatkan closing statementnya dari Pak Mubarok lebih dulu. Gitu. Kira-kira sampai 20 Oktober atau sampai pembentukan pemerintahan baru dan kerja di DPR, seperti apa nanti? Pada prinsipnya, pertama kita menerima keputusan MK, karena itu sistem. Yang kedua, kita konsisten akan membantu presiden baru, agar supaya kesinambungan periode dari periode SBY 10 tahun dan berikutnya adalah menurut kesinambungan. Intinya itu. Oke, Mas Edi. Saya akan jadi seperti, kita kan jadi penonton seperti Bang Akbar katanya. Anda berpikir akan ramai lagi sampai... saya yakin tidak, hanya saya juga akan mengkhawatirkan, bukan cuma koalisi yang dibangun oleh Merah Putih ya, koalisi yang dibangun oleh pemerintah yang terpilih, Jokowi JK ini juga bisa rapuh juga di tengah jalan. Kalau kita masih kerangka berpikirnya sistem koalisi ya, kalau kerangka berpikirnya kerjasama atau apa namanya, untuk memperkuat pemerintahan, saya kan pemerintahan ke depan akan berjalan lebih smart kayak gitu, tidak seperti yang lalu. Saya harap begitu. Dua-duanya punya potensi untuk rapuh rasanya ya. Dua-duanya punya potensi rapuh. Pak Akbar. Ya, walaupun Mahkamah Konstitusi sudah mengambil keputusan dan kami mengakui itu, tapi seperti yang kami katakan bahwa memang masih ada kemungkinan langkah-langkah hukum yang masih perlu kami ambil.
Tapi itu semuanya tentu subjek kepada kesepakatan. Tapi pikiran-pikiran ini ada. Kalau langkah politiknya tentu sudah selesai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Karena kita semua menganggap putusan itu adalah final dan mengikat. Tapi masih ada langkah-langkah berikutnya. Dan kemudian yang kedua, kami membangun koalisi yang sifatnya permanen 5 tahun. Dan kami telah membangun suatu kesepakatan bahwa kami siap untuk berada di luar pemerintahan. Secara khusus Partai Golkar juga telah menyatakan sikap berada di luar pemerintahan. Bahwa ada masalah-masalah di internal partai, tentu kami akan coba untuk menyelesaikannya sesuai dengan sistem, sesuai dengan aturan-aturan yang kami miliki dalam organisasi Golkar. Ketiga, kalau seandainya ini berjalan, menurut saya ini satu pengalaman politik baru yang patut kita lihat sebagai memperkaya khasanah perpolitikan di tanah air kita. Oke, Bapak. Bang Dan. Ya, Bang Akbar sama Prof. Mubarok tahu persis tentu soal ada geopolitik kan, tidak ada musuh abadi, juga tidak ada teman abadi. Yang ada adalah kepentingan abadi. Kalau kepentingan ini akan dipertontonkan dalam waktu 1 bulan ini, itu akan terlihat seperti apa tontonan yang kita nikmati pada saat-saat menjelang Oktober gitu loh. Iya, itu aja. Iya. Jadi besok bisa berubah kata Pak Akbar. Benar Bang Akbar bahwa besok bisa berubah. Iya, dan politik itu tidak ideal kata Pak Mubarak. Bapak-bapak sekali lagi terima kasih sudah hadir di The Headlines dan demikian The Headlines kali ini. Terima kasih untuk Anda karena sudah bersama kami. Sampai jumpa.